Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi man tabi'auda bi ihsanin ila yaumil. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Senat dan seluruh pimpinan Senat Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Dekan dan seluruh pimpinan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dari Prodi, Departemen, teman-teman Sivitas Akademika, adik-adik mahasiswa yang kami hormati, kami cintai, dan lebih khusus lagi kepada para senior, guru besar, guru-guru kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Karena kita tahu bahwa kalau kepada seorang guru tak mampu kita membalas, sekalipun seluruh sisa hidup kita ini kita baktikan kepadanya. Allah yang mampu memberi balasan terbaik untuk guru-guru kita. Semoga beliau-beliau senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, sehingga senantiasa bisa memperbanyak amal soleh sebagai bekal untuk menghadap Allah nanti. Kenapa kita perlu mendoakan agar guru-guru kita mendapatkan badan sehat dan umur yang panjang? Bapak Ibu, kita tahu bahwa di antara pesan Rasul itu man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Di antara orang yang dikategorikan paling baik, siapa dia? Man tola umruhu, dia yang diberi umur panjang, wa hasuna amaluhu, dan perilakunya baik, amal solehnya banyak. Guru-guru kita tentu menjadi bagian dari orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan kalau kita ingat dengan hadis Nabi yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Guru-guru kita telah memberikan kemanfaatan dengan ilmu yang telah beliau berikan kepada kita. Sekali lagi, semoga guru-guru kita dan tentunya kita semua nanti menjadi bagian dari orang-orang yang diberi umur yang panjang dan sekaligus senantiasa memiliki amal yang baik. Bapak Ibu, tentang usia panjang ini, mari kita buka sedikit penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Harvard. Ini penelitian yang dilakukan lebih dari 70 tahun, dimulai pada tahun 1938. Nah, dimulai pada tahun ini, di tahun 2016 itu, Profesor Robert Waldinger adalah sebagai direktur penelitian yang kesekian kalinya. Apa penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Harvard itu? Beliau ingin meneliti tentang hubungan indeks kebahagiaan, angka harapan hidup. Maka diikutkan partisipan 724, yang 268 ini adalah alumni Harvard. Kemudian dikontrol dari masyarakat Boston kurang lebih 456. Nah, sampai pada tahun 2017, 2016, 2017 saat Profesor Robert Waldinger ini melaporkan penelitiannya, dari 724 itu yang masih hidup adalah 60 partisipan. Dan kemudian hasil analisa beberapa, saya ambil satu saja. Ternyata yang mempengaruhi angka harapan hidup dan indeks kebahagiaan itu salah satunya adalah mereka-mereka yang memiliki relasi sosial yang baik.
data langgengin, keluarga yang harmonis, dan masih ada beberapa lagi. Jadi yang pertama di situ, orang-orang yang memiliki relasi sosial yang baik, hubungan dengan sesamanya baik, itu memiliki indeks kebahagiaan dan angka harapan hidup yang lebih baik. Jadi faktor panjang umur, kalau dalam bahasa itu, adalah dipengaruhi oleh relasi sosial yang baik. Dalam bahasa agama kita, menyambung hubungan sosial yang baik itu kita namakan dengan silaturahim. Jadi ini penelitian yang dilakukan di abad ini. Bagaimana dengan prediksi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang pentingnya silaturahim ini? Ibu bapak, beberapa abad yang lalu, Rasulullah menyampaikan pesannya, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayung sa'alahu fi atarihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka Rasul berpesan, hendaklah dia selalu membangun tali silaturahim. Ini sabda Rasul 14 abad yang lalu. Dan kemudian kita kaitkan penelitian yang disampaikan oleh Profesor Robert Baldinger tadi, rupanya di situ dibuktikan. Orang yang senang silaturahim, yang memiliki relasi sosial yang baik, maka dia memiliki salah satu variabel yang terbukti, memiliki angka harapan hidup yang baik, dan sekaligus indeks kebahagiaan yang lebih baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan perintah Rasul ini. Ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyung sa'alahu fi atarihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah dia suka silaturahim, membangun relasi sosial yang baik. Nah, siang ini kita berada di posisi silaturahmi sawalan, walaupun kita sawalannya daring. Di UGM, beberapa fakultas kali ini melakukan jam yang sama. Di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan juga pada hari ini. Ya silaturahim. Apapun itu, bisa silaturahim luring maupun daring, tetapi inti silaturahim itu yang penting kita. Tadi ketika kita masuk, kita lihat para senior saling menyapa dengan ketulusan hati, dan itulah yang penting dari silaturahim itu. Oleh karena itu, mari kita tidak menjadi orang yang suka memutus tali silaturahim. Karena suatu ketika Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga si pemutus. Tidak akan masuk surga si pemutus. Tidak bisa masuk surga si pemutus. Siapa? Rupanya yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutus tali persaudaraan. Inilah pesan Rasulullah bahwa kita ini harus senantiasa membangun tali silaturahim. Yang kedua, Bapak Ibu, kita selalu berdoa kepada Allah agar kita ini diberi umur yang panjang, diberi badan yang sehat, diberi hati yang baik, kemudian dijaga keimanan kita, dan lebih dari itu kita senantiasa memiliki amal yang baik. Maka di antara doa kita, Allahumma tawil umurana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami umur yang panjang, wasohi ajsadana, dan badan yang sehat, wa nawir qulubana, dan hati yang senantiasa kau beri hidayah, wa tabit imanana, kuatkanlah imanku, wa ahsin a'malana, dan berikanlah kami kesempatan untuk memiliki amal-amal terbaik. Dan yang ke-6 adalah wa wasi' arzaqona, dan berilah kami rezeki yang lapang. Insya Allah kalau kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dan kemudian kita berikhtiar, tentunya kita akan merasa penuh kebahagiaan, diberi umur yang panjang dan badan yang sehat. Kalau begitu, memang penting juga kita memiliki badan yang sehat. Kata orang bijak, kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi segalanya tidak bisa dinikmati kalau kita tidak sehat. Maka Rasul berpesan, jaga sehatmu sebelum sakit. Yang ketiga, Bapak Ibu,
memasuki bulan Syawal ini ada pertanyaan menarik yang menggoda kita. Ramadan sudah pergi. Tapi apakah kita tetap menjadi orang yang baik? Atau pertanyaannya, apakah kita ini menjadi muslim yang baik hanya ketika Ramadan? Tentunya tidak. Maka bagi kita, walaupun Ramadan sudah pergi, ibadah tidak boleh berhenti. Nah, sebagian kita saat ini bahkan masih meneruskan ibadah Syam itu. Sebagian melanjutkan ibadah Syawal. Bahkan sebagian sudah memulai puasa sunat yang lain. Bapak Ibu, beberapa kita ketika menyadari hasil beberapa penemuan hikmah kesehatan dari puasa, betapa kita membutuhkan amaliyah ibadah puasa ini. Yang diteliti oleh ilmuwan Jepang yang mendapatkan hadiah Nobel, pada proses orang dalam kondisi lapar itu, ternyata proses autopagi itu berjalan jauh lebih baik. Proses autopagi adalah proses sel-sel itu membersihkan dari komponen yang tidak dibutuhkan, sisa-sisa metabolit yang tidak dibutuhkan. Itulah kenapa kemudian orang berpuasa itu sering dikaitkan dengan peran utama dari proses rejuvenasi, peremajaan sel-sel tubuh, dan juga berfungsi sebagai proses detoksifikasi. Puasa kita ini rata-rata kalau diambil, awalnya kita makan pagi, siang, sore, kemudian kita makan hanya di sahur dan berbuka, rata-rata orang berpuasa itu restriksi kalorinya jadi kurang lebih 30%. Dan ketika orang melakukan kegiatan restriksi kalori 30%, tubuh itu akan mengaktifkan sirkuit gen. Yang gen ini akan mengaktifkan proses rejuvenasi tadi, dan disitulah kenapa orang berpuasa sering dikaitkan dengan fungsi biologis yang lebih baik, dengan bahasa lain, angka harapan hidup dalam hal ini, activity of daily living-nya jauh lebih baik. Itu dengan berpuasa. Bagaimana dengan fungsi otak? Rupanya ketika orang sedang berpuasa, salah satu komponen yang berfungsi untuk selalu membangun fungsi neuron dengan baik, kita ilmuwan sering menyebutnya BDNF faktor itu akan berfungsi lebih baik. Oleh karena itu, mari puasa ini jangan kita batasi hanya di Ramadan saja. Kita lanjutkan puasa Syawal kita 6 hari, syukur nanti kemudian kita lanjutkan dengan puasa-puasa yang lain, Senin, Kamis maupun Daud. Terutama untuk ibadah lain yang jangan sampai juga lepas adalah tilawah Al-Quran dan juga qiyamul lail, sholat malam. Bapak Ibu di Fakultas Kedokteran UNER, Bapak Muhammad Soleh, sekarang beliau sudah menjadi profesor, pernah mengambil disertasi hubungan sholat malam dengan sistem kesehatan tubuh seorang, kaitannya dengan imunitas tubuhnya. Diteliti orang yang rajin tahajud, orang yang tidak rajin tahajud, kemudian diambil sampel darahnya, hasil disertasi itu diantaranya, mereka yang tahajudnya rutin, ternyata kortisol darahnya rendah, dan sistem kekebalan tubuhnya lebih baik. Oleh karena itu, kalau selama Ramadan kemarin kita rajin sholat taraweh, maka selama Ramadan berakhir, jangan sampai kita berhenti tahajud. Memang semangatnya berbeda, saya yakin berbeda. Tetapi berat, berat. Tapi ada rumus Bapak Ibu, bagaimana kita biar bisa tahajud terus tiap malam. Kalau kita belum bisa tahajud tiap malam, mari dilakukan dulu minimal seminggu 7 kali. Insya Allah nanti akan bisa mengerjakan rutin kalau sudah seminggu 7 kali. Kembali kepada tadi, sangat penting kita terus mempertahankan amal soleh ini. Jangan sampai kita seperti yang dikritik, suatu ketika ada orang mengontari tampilan para seleb kita yang berada di layar kaca. Itu kalau puasa, tampilannya berubah mendadak Islam. Tapi begitu puasa berakhir, kok enggak ada bekasnya. Sehingga itu sering menanyakan, mosok jadi orang baik kok hanya Ramadan saja. Tentunya kita tidak ingin seperti itu. Karena kalau orang yang sukses Ramadan, selesai Ramadan harusnya dia semakin baik.
Bukankah ulama mengatakan laisal aid liman labisalau jadid. Sesungguhnya yang memiliki kemenangan berhari raya itu bukan hanya mereka yang berpakaian baru dan indah, bukan itu. Tetapi sesungguhnya yang berhari raya adalah mereka yang ta'atu yazid, taatnya bertambah, taqwa yazid, takwanya bertambah. Jadi Ramadan boleh pergi, tetapi spirit menjadi orang baik tidak boleh berhenti. Rasulullah berpesan bahkan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kapanpun dan dimanapun. Ini pesan pertama Rasul. Kalau begitu, menjadi orang baik, bertakwa itu jangan hanya dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Kapanpun dan dimanapun harus tetap baik. Takwa yang seperti apa? Kita dulu pernah diajari takwa, tapi ada makna takwa yang sederhana lain dari sahabat Umar bin Khattab ketika beliau berdiskusi dengan Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Apa pertanyaannya Bapak Ibu? Pertanyaannya, wahai Ubay bin Ka'ab, terangkan kepadaku apa itu takwa. Nah, seperti itu. Terus Ubay bin Ka'ab lagi ditanya kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, apa kamu pernah berjalan di tempat yang banyak durinya? Apa yang kamu lakukan kalau kamu harus berjalan di tempat yang seperti itu? Maka Umar bin Khattab menjawab, samartu wajib tahatu. Saya akan berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam melangkah agar tidak ada duri yang terinjak, agar tidak ada luka karena duri. Berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, ya orang bertakwa itu seperti itu Umar. Berhati-hati dan bersungguh di dalam kehidupan sehingga tidak ada kemaksiatan yang dilakukan, tidak ada dosa yang dikerjakan. Maka sisi lain dari memahami takwa adalah penuh kehati-hatian di dalam melakukan tindakan. Kalau dulu zaman kita sekolah, guru kita mengajari peribahasa, pelihara kaki sebelum melangkah, pelihara lidah sebelum bicara. Itulah perilaku orang yang bertakwa. Selalu dipikir betul, ini baik atau tidak, benar atau salah, bermanfaat atau tidak, itu menjadi pertimbangan. Ketika mau berkata, apakah kata-kata saya itu menyakiti atau tidak, itu selalu menjadi pertimbangan. Karena orang yang beriman, kul khairan, harus selalu berkata baik, auliyasmud. Yang kedua, takwa itu juga diartikan peduli. Dari mana? Ya, ketika kita membaca ayat Al-Quran ini, di antara ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu ringan menginfakkan, ringan berderma, ringan sedekah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ramadan kita dilatih untuk banyak sedekah. Selesai Ramadan jangan berhenti sedekah. Karena itu ciri orang yang bertakwa. Ibu bapak, pandemi sekarang belum berakhir. Dampaknya multidimensi. Sebagian saudara kita bahkan belum bisa bangkit. Negara telah melakukan ikhtiar yang luar biasa untuk menyelamatkan warga bangsa. Tetapi kita sebagai orang yang beriman harus terpanggil menolong saudara-saudara kita karena memang janji Allah. Allah akan senantiasa menjaga, merawat, menolong hambanya selama hamba itu masih suka menolong saudaranya. Ini harusnya. Oleh karena itu, kita penting untuk meningkatkan kepedulian pasca Ramadan ini. Bahkan Rasul mengingatkan, bukanlah orang yang benar-benar beriman, orang yang dia tidur dalam keadaan kekenyangan, sementara tetangganya kelaparan. Maka, takwa itu berarti peduli. Takwa yang ketiga, sesuai dengan lulusan Ramadan, takwa yang ketiga dimaknai wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa itu pandai menahan emosi, pandai menahan amarah. Karena ini disebutkan dalam surah Ali Imran, wal kadhiminal ghaidh. Ibu bapak, ketika kita Ramadan diajak bertengkar, kita selalu menjawab, ini shaimun, mohon maaf ibu, saya sedang berpuasa, mohon maaf. Terus begitu sebulan, sehingga kita tidak melampiaskan emosi yang tidak benar itu. Hati-hati dengan marah Bapak Ibu. Rasulullah itu pernah didatangi sahabat bernama Jariyah bin Qudamah.
minta nasihat karena merasa hidupnya tidak nyaman, tidak tentram. Kalau orang Jawa nyebutnya, batin saya sempelah ya Rasul, berilah saya nasihat, ausini. Maka Rasul menjawab, la tahdab, ojo gampang nesu. Ditanya lagi, minta lagi ya Rasul, jangan mudah marah. Ditanya lagi, jangan mudah marah. Kalau sesuatu itu diulang sampai 3 kali, sangat penting upaya untuk menahan marah itu. Mari kita lihat, apa sih bahayanya marah Bapak Ibu? Orang yang biasa marah, berarti beliau tidak mencintai kesehatan jantungnya. Kenapa? Ini meta-analisis yang dilakukan oleh Yosi Sida dan Andrew Steptu. Di situ disebutkan bahwa kebiasaan marah dan emosi negatif, benci dan segalanya itu berhubungan dengan kejadian penyakit jantung koroner, bahkan termasuk prognosis dari penyakit itu. Signifikan secara statistik, bahkan kalau di penelitian dari John Hopkins School of Medicine, di sana diteliti 1.000 laki-laki, diambil sampel darahnya, dihubungkan antara kebiasaan marah dengan risk faktor jantung yang terjadi. Rupanya orang-orang yang kebiasaan marahnya itu tinggi, laki-laki yang banyak marah, itu punya kadar interleukin 6 di tubuhnya itu jauh lebih tinggi. Kadar interleukinnya lebih tinggi, sehingga proses kekakuan pembuluh darah arteriosklerosisnya itu lebih cepat terjadi. Dan tingkat hubungannya adalah risk factor tadi 3 kali lebih besar orang yang biasa marah itu untuk mendapatkan serangan jantung dibandingkan mereka yang sabar. Maka mari hati-hati untuk tidak mudah marah. Kalau di John Hopkins yang diteliti laki-laki, mungkin karena memang secara umum laki-laki itu gampang mudah marah. Maka penting kita hati-hati. Ibu bapak, mari kita lihat anatomi pembuluh darah kita. Kalau orang itu masih muda, pembuluh darah itu bersih seperti ini. Bersih. Semakin dengan makanan yang tidak terkontrol masuk. Ini masuk awalnya gorengan, tengkleng, tongseng, macam-macam yang tidak diimbangi dengan makanan sehat yang lain. Lama-lama plak itu bisa menumpuk. Bisa menumpuk. Dan kalau kita ambil dari pemantang samping, bisa sesempit ini pembuluh darah kita itu. Dan ini kalau berkembang terus bisa menyumbat. Atau kalau plak ini ruptur, terus terbawa pembuluh darah, masuk ke pembuluh darah kecil, dia bisa menyumbat di pembuluh darah kecil itu. Pertanyaannya, kapan plak-plak ini mudah ruptur? Salah satunya adalah ketika orang itu marah. Ketika orang itu marah, plak ini bisa ruptur, dan kalau ruptur masuk ke pembuluh darah otak menyumbat di sana, jadilah itu stroke, impak, stroke sumbatan yang sering kita kenal itu. Maka mulai sekarang, mari hiasi diri kita dengan ciri orang yang bertakwa tidak mudah marah. Yang kedua, pesan Rasul adalah wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Tinggal 4 menit, semoga sampai. Dan ikutilah perbuatan salah yang pernah kamu lakukan dengan amal soleh yang bisa menutupinya. Ibu bapak, kita ini manusia biasa. Manusia biasa, bahasa anak sekolah, makhlul khoto'i wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau manusia berbuat salah itu ya manusiawi. Mohon izin Pak Dekan. Derek kula dipun bantu nyepai hadiah untuk keluarga Sivitas Akademika, Ekonomika dan Bisnis UGM. Napa nggih hadiah sing cocok niki? Pajero seri terbaru nggih sing edisi sport. Untuk keluarga Ekonomika dan Bisnis UGM yang belum pernah berbuat dosa. Enten apa mboten? Mohon resen. Adakah keluarga Ekonomika dan Bisnis UGM yang belum pernah berbuat dosa? Saya yakin semua kita pernah berbuat dosa. Tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi ciri orang mutakin itu memang bukan tidak pernah berbuat dosa. Dia pernah berbuat dosa, tapi kalau dia berbuat dosa, dia segera tobat dan tidak mengulangi perbuatan dosanya itu. Itulah ciri mutakin. Sebagaimana yang disebutkan di sini.
Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang mutakin itu apabila dia terlanjur berbuat salah atau berbuat zalim, dia segera mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Dan ampunan Allah itu maha luas. Sekalipun seorang hamba itu dosanya menggunung menumpuk, kasih sayang Allah selalu memberi ampunan kepada mereka yang bertobat. Tetapi yang penting di ujung ayat ini Bapak Ibu. Walam yusirnu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak mengulangi perbuatan salahnya itu karena ia mengetahui. Maka yang digadang surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi ketika dia sadar yang dilakukan salah, dia segera tobat, mohon ampun dan tidak mengulangi lagi. Ibu bapak, godaan terus saja. Masih banyak godaan agar kita ini tergelincir karena memang tugas setan begitu. Tetapi kalau kita sedang tergoda untuk berbuat maksiat, ada baiknya kita ingat pelajaran dari Muhammad Ali ini. Muhammad Ali, zaman saya SD dulu tinjunya sering disiarkan TVRI. Dan kalau TVRI menyiarkan tinju Muhammad Ali, biasanya sekolah kami itu dibubarkan. Mungkin Pak gurunya pengen ikut nonton tinju Bapak Ibu. Apa Muhammad Ali? Coba catatan hidupnya seperti ini. Menarik dari catatan Muhammad Ali itu. Saya tidak merokok, tapi saya selalu membawa korek api di saku celana. Setiap kali hati saya tergerak untuk maksiat, maka saya bakar satu batang dan saya nyalakan. Saya panasnya di telapak tangan saya. Saya nyalakan satu batang dan saya rasakan panasnya di telapak tangan saya. Tentu Ali merasa kepanasan. Lalu ia berkata, wahai Ali, menahan korek api ini saja kamu tidak sanggup. Bagaimana dengan dahsyatnya neraka nanti? Itu cara Ali menjaga agar tidak berbuat maksiat. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak mengulangi kemaksiatan. Setelah Ramadan kita diampuni segala dosa. Setelah halal bihalal ini kita saling mengikhlaskan saudara kita. Inilah yang dipesankan Rasul. Tidak lagi berbuat maksiat, tapi terus berbuat baik. Dan yang terakhir, sebagai penutup Rasulullah berpesan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ibu bapak, menjadi orang yang beriman itu tidak bisa dipisahkan dengan budi pekerti yang baik. Karena Rasul bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik orang dalam keberimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi, kalau mengaku beriman, akhlaknya harus baik. Tidak betul kalau ada orang mengatakan, Pak, ini kok jane imane pun apik lho Pak. Nganu mawon, perilakunya mawon tesih kacau. Tidak bisa. Kalau iman baik, manifestasinya harus pada akhlak. Suatu ketika, Rasulullah itu ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Madin, seperti apa orang yang beragama itu? Orang yang beragama itu adalah husnul khuluq, kata Rasul. Orang yang mengaku beragama itu berakhlak yang baik. Kalau begitu, mari kita sempurnakan kita beragama. Bahwa orang yang beragama dengan benar itu berakhlak baik. Islam di Al-Quran dinyatakan sebagai agama rahmatan lil alamin. Maka seluruh orang Islam harus hadir di dunia ini menebar rahmat untuk di lingkungan, untuk siapapun yang ketemu, kepada siapapun ia bergaul. Menebar kedamaian. Maka akhlak yang baik itu memberikan keindahan, bukan kekerasan. Oleh karena itu penting ini kita bangun kesadaran bahwa tidak bisa dipisahkan orang yang bertakwa itu dengan akhlak yang baik. Mohon maaf saya tampilkan gambar petinju bebas MMA ini. Namanya Habib Nurmagomedov. Di dunia olahraga dia sangat terkenal karena 29 kali tidak terkalahkan, no bleeding, tidak pernah berdarah. Bahkan McGregor yang sangat terkenal itu pun dikalahkan oleh orang ini. Dia Muslim yang baik memberi pesan kepada kita.
Orang di luar Islam mungkin tidak membaca Al-Quran, mungkin dia juga tidak membaca hadis. Yang dibaca dia tentang Islam adalah diri kita sebagai orang Islam. Maka hendaknya kita selalu menjadi duta-duta Islam yang baik dengan senantiasa berakhlakul karimah. Dan setinggi-tinggi akhlakul karimah adalah hidup selalu memberi manfaat kepada orang lain. Karena pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik manfaatnya, yang paling banyak manfaatnya untuk sesamanya. Mari kita berjuang agar hidup yang hanya sekali ini betul-betul hidup yang senantiasa memberi kemanfaatan kepada lingkungan kita, kepada sesama manusia, kepada sesama hamba, kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bertakwa kapanpun dan dimanapun, dan semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang dirindukan surganya. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah. Terlebih saat ini pandemi belum berakhir, tuntunan Islam sudah jelas. Oleh karena itu, mari kita berikhtiar, berjuang, agar kita diselamatkan dalam suasana pandemi ini, dan kita menjadi bagian dari solusi di musim pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Mari kita akhiri seluruh rangkaian pengajian ini dengan berdoa bersama. Mohon izin sebagaimana perintah panitia, kami ditugasi untuk memimpinkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Dat yang Maha Kasih dan penuh kasih, ya Allah. Dengan kasih dan sayang-Mu, ya Allah, Engkau telah limpahkan nikmat yang banyak kepada kami. Banyak teramat banyak, ya Allah, sehingga kami takkan mampu menghitung karena banyaknya. Ampuni kami, ya Allah, jika dalam nikmat-Mu yang banyak ini, kami belum pandai bersyukur kepadamu. Jangan Kau cabut kenikmatan ini, ya Allah. Bimbinglah kami agar menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu nyata benar, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Tunjukkan pula kepada kami yang salah itu nyata salah, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk menjauhi bentuk kesalahan itu. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, urusan di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma ji'al baldatana Indonesia baldatan aminan, baldatan sakinatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna, taqabbal syiyamana, taqabbal shadaqatana, taqabbal zakatana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten kemawon kathah lepat nyun agunging pangapunten. Akhiripun aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.